Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah Jumat dengan tema Islam, Kebangsaan, dan Nasionalisme. Jamaah Jumat rahimatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dapat membaca firman-firman-Nya yang terangkum dengan Al-Quranul Karim. Itulah nikmat terbesar dalam hidup ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang teguh mengikuti sunnah Rasulullah sampai hari kiamat. Rasulullah senantiasa menasihatkan takwa dalam setiap khutbahnya, maka khotib pun akan mengikuti sunnah beliau dengan menasihatkan wasiat serupa. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjalankan perintah-perintahnya dengan penuh cinta dan tidak asal gugur kewajiban semata, berusaha meninggalkan larangannya dan juga penuh cinta meski sebenarnya nafsu sangat menginginkannya. Jamaah Jumat rahimatullah, akhir-akhir ini kita sering mendengar diskusi dan isu-isu seputar semangat kebangsaan dan nasionalisme dan Islam. Seringkali disindir atau bahkan dituduh menjadi ideologi yang anti terhadap kebangsaan dan mengharamkan cinta tanah air dan bangsa. Sebenarnya bagaimana sikap seorang muslimin terhadap hal ini? Islam tidak mengharamkan umatnya untuk mencintai bangsanya, sukunya, juga tanah air atau negeri di mana dia tinggal. Cinta kepada hal-hal tersebut akan muncul secara alami karena kesamaan bahasa, tradisi, selera, dan tempat tinggal. Cinta pada semacam ini bersifat tabi'i alias natural. Contoh konkretnya, kebanyakan orang akan lebih memilih istri dari bangsa yang sama. Alasannya kesamaan bahasa. Kebanyakan orang juga lebih memilih tinggal bersama orang-orang yang sebahasa dan struktural, karena hal itu akan memudahkan dalam banyak hal. Hal ini wajar dan dibolehkan. Namun, kecintaan kita terhadap semua hal itu haruslah proporsional dan tidak boleh melebihi atau merusak kecintaan atas dasar iman dan Islam. Cinta pada saudara seiman dan seislam harus menjadi prioritas, karena persaudaraan inilah yang diakui Allah. Semua dalil mengenai ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran maupun hadis mengarah pada ikatan persaudaraan karena iman dan Islam, bukan yang lain. Jika kecintaan kepada bangsa, suku, dan tanah air melebihi kecintaan kita terhadap saudara seiman, berarti kita telah terjebak sikap asobiyah jahiliyah atau fanatisme jahiliyah yang dicela dalam Islam. Jamaah Jumat rahimatullah, dakwah Rasulullah di awal berdirinya kedaulatan Islam di Madinah adalah menghapuskan fanatisme kesukuan antara Aus dan Khosraj dan menyatukan mereka dalam persaudaraan Islam. Rasulullah bersabda, "Min turabil ayada annarun syakian antum banu adama wa ada inallaha azza wa jalla qad adhaba ankum ubiyadal jahiliyati wa fakhraha bil abai mu'minan
تقيا وفاجرا تدفع بأنفها لدينا رجال فخرهم بأقوام إنما هم وهم من فهم جهنم أو ليكونن أهون على الله من جيب. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan, fanatisme ala jahiliyah, dan kebanggaan kalian dengan nenek moyang. Orang beriman yang bertakwa dan orang yang jahat yang celaka. Kalian adalah anak cucu Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Maka hendaklah orang-orang meninggalkan kebanggaan mereka terhadap bangsanya. Oleh sebab itu, mereka hanya akan menjadi orang jahanam, atau di sisi Allah mereka akan menjadi lebih hina dari serangga yang mendorong kotoran dengan hidupnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah Jumat rahimakumullah, selain tidak boleh melebihi dan menghalangi kecintaan pada saudara seiman, cinta pada saudara sebangsa dan setanah air, juga tidak boleh membuat kita membiarkan mereka melakukan kezaliman. Bukan disebut cinta namanya, membiarkan saudaranya melakukan kezaliman. Oleh karenanya, kepada saudara sesuku dan sebangsa pun kita harus tetap mengajak kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah kemungkaran yang dilakukan. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La asabiyyati wa laisa minna mamma ta'ala asabiyyatil laisa minna man da'a ila asabiyyatil wa laisa minna man qatala. Dari Jabir bin Mutin bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada asobiyah, fanatisme. Bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asobiyah, dan bukan termasuk golongan orang kami yang mati karena asobiyah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4456. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan batasan ini kecintaan kita kepada saudara sebangsa dan setanah air justru akan lebih adil dan proporsional. Bukan cinta membabi buta yang membuat kita mengabaikan saudara seiman, atau cinta yang mencelakakan karena membiarkan saudara sebangsa melakukan kezaliman. Tidak sedikit yang berkuar-kuar cinta kepada bangsa dan tanah air, tapi diam saat saudara sebangsa terkena musibah. Di mana saat saudara sebangsa yang juga saudara seiman membutuhkan bantuan karena musibah atau dizolimi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Diam saat penjajah-penjajah modern dari kalangan kapitalis menginjak kedaulatan dan merebut sumber-sumber daya alam di tanah air sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, banyak yang menuduh bahwa ukhuwah Islamiyah adalah fanatisme eksklusif yang mengabaikan orang-orang di luar lingkungannya. Padahal jika kita melihat bagaimana cinta dan persaudaraan Rasulullah dan para sahabat, juga umat-umat Islam terdahulu, kita akan didapati bahwa kecintaan mereka pada Islam, eratnya persaudaraan mereka akan menyebarkan cinta yang lebih luas kepada sekitarnya, kepada bangsanya dan kepada negerinya di mana dia tinggal. Memang demikianlah kita baru bisa merasakan kesakitan Islam sebagai roh
rahmatan lil alamin, bukan ketika kendur dalam berislam, tapi justru sebaliknya. Saat kita kuat dalam berpegang teguh dengannya. Demikian sebagai khutbah Jumat ini kami sampaikan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bina kerukunan, semangat persaudaraan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dari unsur memecah belah satu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.